Halo, jumpa lagi di channel 0 per 0 dengan Pak Git. Nah, kini openingnya baru ya teman-teman, biar agak ada variasi gitu ya. Materi kali ini Pak Git akan membahas tentang berita heboh yang baru-baru ini dikeluarkan oleh Wakil Menteri Keuangan, yaitu Anggito Abimanyu, tentang instruksi Presiden yang isinya adalah bahwa seluruh jajaran kementerian, kemudian eselon 1 itu akan nanti menggunakan mobilnya dari Pindad gitu. Jadi diproduksi massal untuk kebutuhan dari Presiden, Menteri, sampai eselon 1, bahkan mungkin sampai gubernur dan bupati ya, seperti itu ya. Berita ini tentu mengagetkan dalam dunia otomotif ya. Jelas perusahaan-perusahaan itu asing itu kaget, itu yang pertama. Tapi juga kemudian membangkitkan semangat kita sebagai bangsa Indonesia gitu. Kita tuh sebagai bangsa Indonesia akan bangga kalau memang bisa ini terwujud, kita akan bangga. Apalagi saya dulu sebetulnya, jujur saya tidak mendukung Prabowo, tapi kalau memang hal ini terjadi, jadi kementerian dan pemimpin daerah itu semua menggunakan mobil Pindad maksud saya, ini akan membuat 2045 Indonesia menjadi Indonesia emas. Kalau ini berhasil ya. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang Pindad tadi ya, isu Pindad tadi, lebih baik ada baiknya kita itu melihat sejarah Pindad ini. Sebetulnya PD Pindad ini apa sih gitu, dan awal mulanya bagaimana gitu. Pak Git akan menceritakan sejarah ringkasnya Pindad ya. Yang pertama, Pindad ini sebetulnya dulu awalnya pada tahun 1808 itu didirikan oleh yang namanya Gubernur Jenderal Herman William Daendels pada 1808 teman-teman. Jadi sebetulnya ini udah lama gitu loh, dan di kantornya pertama itu di Surabaya, yang fungsinya pada saat itu difungsikan sebagai maintenance, pengadaan alat-alat alutista oleh Daendels ya. Kemudian pada 1851 ini namanya berubah jadi ACW atau Artillery Constructive Vehicle. Yang sebelumnya namanya adalah Constructive Vehicle saja. Dan pada 1851 ini itu pindah ke Bandung, dipindahkan dari Surabaya ke Bandung dengan alasan keamanan pada saat Perang Dunia Pertama ya. Jadi kalau Surabaya itu kan daerahnya dekat dengan teritorialnya, dekat dengan laut gitu ya. Jadi kalau ada pada saat itu pasti abad-abad 19 itu kan serangan masih banyak lewat laut. Karena itu dipindahkan ke Bandung, karena kondisi Bandung itu kan wilayah geografisnya itu jauh dari laut. Jadi awalnya itu di 1808 namanya CW atau Constructive Vehicle, kemudian 1851 dipindah kemana? Ke Bandung menjadi namanya Artillery Constructive Vehicle. Dan pada saat penjajahan Jepang itu tidak banyak perubahan gitu, banyak perubahan administratif saja, namanya tetap sama. Kemudian pada saat pergantian dari Jepang ke RI atau pada zamannya Soekarno itu dirubah. Jadi intinya sebetulnya dalam proses dari 1808 ini sampai Jepang terus Soekarno nanti
di 1962, 1972 itu banyak perubahan nama di situ ya. Yang akhirnya pada 1983 itu ditetapkan menjadi PT Pindad Persero yang dikelola di bawah BUMN. Jadi sejak 1983 itu dirubah namanya menjadi PT Pindad Persero, yang artinya atau singkatannya adalah Perusahaan Perindustrian TNI Angkatan Darat. Gitu. Jadi di bawah Angkatan Darat ya, yang isinya memproduksi atau merawat alat-alat alutsista. Produksinya termasuk kendaraan khusus, kemudian senjata, amunisi, dan lain-lain yang sifatnya untuk pertahanan dan keamanan Republik Indonesia. Nah, begitulah teman-teman, itu sejarah singkat dari PT Pindad ya, yang diawali dulu dibentuk di zaman pemerintahan Belanda oleh Herman Williams Daendels pada 1808 yang kini menjadi PT Pindad. Dan saat ini PT Pindad telah memproduksi mobil yang digunakan oleh presiden kita, yaitu jenisnya adalah Pindad Maung ya, yang konsepnya seperti SUV. Oke, kita kembali ke isu penggunaan Pindad atau mobil Pindad di kenegaraan dan di kementerian, bahkan di pemerintahan daerah. Setelah kita mendengar isu tersebut dari Wakil Menteri Keuangan yaitu Anggito Abimanyu, nggak berapa lama atau beberapa hari kemudian itu ada klarifikasi yang intinya menyatakan bahwa pernyataan itu bukan itu maksudnya. Jadi bukan instruksi presiden gitu ya, yang ya kita selama ini juga tidak pernah mendengar instruksi presiden gitu atau instruksi Pak Prabowo ini untuk supaya para menterinya dan jajaran pemerintahan daerah atau eselon 1 dan segala macam itu diinstruksikan untuk menggunakan mobil Pindad gitu ya. Nggak ada instruksi itu. Jadi itu diklarifikasi oleh Anggito Abimanyu bahwa itu hanyalah sebuah contoh gitu. Jadi itu contoh dan tidak merupakan instruksi. Nah, mendengar klarifikasi ini kita jadi lemes gitu loh. Artinya tadi yang sudah semangat berapi-api kalau semuanya akan pakai PT Pindad, jadi malah lemes mendengarkan klarifikasi yang seperti ini. Jadi itu sekedar contoh dan bukan merupakan instruksi presiden. Nah, kenapa ini klarifikasi ini terjadi? Klarifikasi ini terjadi karena ada beberapa industri otomotif Indonesia, industri otomotif asing, terutama yang Pak Git bilang di sini adalah Toyota. Direktur Toyota itu ya selama ini kan Toyota digunakan sebagai alat transportasi yang digunakan oleh kementerian dan jajaran kementerian juga di daerah pemerintahan daerah, itu yang kebanyakan dipakai oleh Toyota. Otomatis yang paling cepat merespon di sini adalah Toyota. Waktu Pindad mengeklaim bahwa TKDN atau tingkat komponen dalam negeri yang digunakan oleh Pindad adalah 70%, maka Toyota pun mengeklaim bahwa selama ini TKDN yang digunakan oleh Toyota sudah sampai mencapai tingkat 90%. Artinya lebih tinggi TKDN-nya dibandingkan dengan Pindad. Ya yang jelas secara bisnis kalau semua jajaran itu memakai Pindad, Toyota tadi yang dipakai, otomatis logika akal sehat kita akan berpikir ya, yang tadinya keuntungan diberikan kepada Toyota itu akan berkurang gitu. Apalagi kalau semua jadi nggak kepake ya, makanya dia protes gitu. Protes artinya kalau Pindad cuma 70%, kami sudah 90%, itu kata direktur Toyota. Begitulah teman-teman, jadi singkat ceritanya dari PT Pindad
dari sejarah PT Pindad yang dari awalnya adalah Constructive Winkle yang didirikan 1808 oleh Daendels, kemudian sekarang menjadi PT Pindad. Kemudian tadi yang menyangkut isu ya, jadi isu yang digelontorkan oleh Anggito Abimanyu ini kemudian diklarifikasi, diulang kembali bahwa ini tidak benar dari instruksi Presiden. Ini hanya sebagai contoh. Mungkin kayaknya sih menurut saya Anggito Abimanyu lebih harus banyak ditatar lagi gitu supaya tidak menyampaikan hal-hal yang berbau dalam tanda kutip hoax. Yang ketiga ialah protesnya produsen mobil Toyota, yang artinya selama ini Toyota juga sudah melakukan TKDN sebanyak 90% yang di atasnya dari mobil Pindad. Nah, jadi klarifikasi dari siapa? Direktur Toyota itu membuat klarifikasi baru dari Anggito Abimanyu. Saya rasa pembahasan materi kali ini tentang Pindad Pak Agit cukupkan sekian, dan Pak Agit ucapkan terima kasih.